Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Sekarang pembahasan kita sampai pada tentang zuhud. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Bakar At-Tusi, Imam Al-Qushairi, Al-Ghalabadi dan lain-lain, ini sepertinya mereka sepakat untuk menempatkan makom zuhud ini sebagai makom zuhud setelah taubat. Setelah taubat kita masuk di level yang walaupun para sufi yang lain masih ada yang menempatkan sebelum itu, yaitu sabar, al-faqruh dan lain-lain. Al-Ghazali misalnya dalam kajian-kajiannya juga menempatkan kata ini sebelum zuhud ini masih ada pembahasan tentang sabar, tentang al-faqruh, al-wara dan lain-lain. Tapi yang jelas bahwa makom zuhud ini memang harus dilewati oleh para sadik untuk mencapai tujuannya agar lebih mudah. Jadi para sadik dalam suluknya memang harus melewati satu makom yang disebut dengan makom zuhud ini. Secara sederhana, kata kunci yang dekat dengan kata zuhud ya ini khilafur raubah, ya, menyalahi keinginan atau tidak suka, tidak mencintai sesuatu yang bersifat materi. Ya, banyak sekali jabatan, kedudukan, harta benda, kekayaan, termasuk juga di sini adalah makanan, pakaian, kendaraan dan lain. Tidak menyukai, tidak mencintai. Nah, cinta ini pusatnya di hati. Jadi tidak mencintai dengan hatinya. Wa haqiqatuhu insyirafur rawba 'ani syai' ila ma huwa khairun minhu. Memalingkan keinginan kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang lebih baik. Tentu manusia punya keinginan yang lain-lain. Imam Al-Junaid mengatakan bahwa zuhud ini adalah istisgharud dunya wa mahu athariha minal qalbi. Meremehkan dunia, menganggap kecil dunia. Dunia secara sederhana kita ya selain Allah. Selain Allah itu dianggap remeh, kecil. Wa mahu athariha minal qalbi, dan menghapus bekasnya minal qalbi, dari hati. Jadi tidak ada di hati kira-kira ma fil qalbi Allah, tidak ada dalam hati itu selain Allah. Bagaimana misalnya jika seorang sufi memiliki kendaraan yang bagus, memiliki istri yang cantik, memiliki rumah yang bagus misalnya, maka kita masuk pada jika semua itu tidak disimpan di hati, jadi kuncinya di sini hati. Jadi tidak memiliki rasa cinta, rasa ya lain-lain yang menyimpan benda-benda material tersebut dalam hatinya. Jadi secara fisik boleh saja memiliki, tapi hatinya tidak dikotori oleh rasa kepemilikan yang tadi, barang-barang yang tadi itu, barang-barang material yang tadi. Maka sufi-sufi yang lain juga ada yang memiliki, ada yang kaya, yang terkenal misalnya kita bisa mengenal dalam sejarah misalnya Qutbi Jamil Maqam wal Ghathil A'zam Sultanul Alim Sayyid Syekh Abdul Hasan Al-Asadili. Ini adalah seorang sufi yang memberikan makna sentuhan-sentuhan baru dalam dunia tasawuf. Jadi beliau tampil gagah, megah, pakaiannya bagus, bahkan kendaraannya sangat bagus. Konon beliau memiliki kereta yang ditarik oleh 2 kuda, dan itu di eranya adalah kendaraan yang bagus lah, mahal. Kalau sekarang mungkin ada Lamborghini, ada Pajero Sport dan lain-lain. Ini sufi besar, ini pendiri Thariqah Syadziliyah, tapi kaya. Nah, masalahnya adalah bahwa kekayaan itu tidak disimpan di hatinya. Kenapa misalnya suatu ketika konon pernah ditanya, kenapa pakaian Anda bagus? Pakaian yang aku pakai ini selalu mengatakan kepada orang-orang yang melihatnya bahwa inilah aku. Ini aku, bahwa aku tidak butuh kasihan, tidak butuh sedekah dari orang lain.
Ini. Maka kalau kita baca dalam Kifayatul Atqiya misalnya, ini definisi yang mungkin bisa dipakai di era ini, bahwa zuhud itu adalah faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu. Jadi kalau ada nada lengkapnya begini. Wajhad wa dha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taqwa qala. Wajhad dan zuhudlah engkau. Wa dha, dan yang dimaksud zuhud itu adalah tidak adanya relasi hatimu, tidak ada relasi antara hatimu dengan harta. Jadi bisa saja banyak hartanya, tapi hatinya tidak. Artinya hartanya ada di luar. Nah, hatinya tidak disimpan di hati, sehingga mudah disedekahkan. Kalau disimpan di hati, maka akan berat sekali untuk diberikan kepada orang lain. Ada orang lain membutuhkan, akan berat karena hartanya disimpan di hati. Sama dengan seorang yang memuja kekasihnya, dan kau adalah satu-satunya di hatiku. Nah, kalau sudah dimasukkan di hati, maka ketika dia kekasihnya pergi selingkuh dengan orang lain, maka ya dia sakit hati nanti. Luka hatinya, runtuh hatinya. Kalau dalam bahasa Madura, talkahlah dia, burdolah dia. Nah, ini karena dia menyimpan kekasihnya di hati. Maka sufi zuhud di sini bisa saja juga diartikan faqdu ala qati qalbika bil mal. Tidak adanya relasi hatimu dengan harta. La faqdun lahu, bukan tidak punya harta. Artinya paling tidak kita menemukan contoh-contoh sufi ini di era sahabat. Misalnya Sayyidina Utsman bin Affan ini terkenal sebagai sahabat yang sangat kaya sekali. Tapi begitu Rasul membutuhkan dana untuk perjuangan, untuk peperangan ketika itu, maka beliau datang dengan menyumbangkan hartanya begitu banyak, yang kalau dirupiahkan bisa ratusan miliar. Dan ini Rasul juga pernah menggambarkan Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman yang sangat kaya itu digambarkan sebagai nabi yang paling zuhud. Intinya apa? Bahwa zuhud di sini secara arti memang tidak suka. Jadi sudah suka itu tempatnya di hati. Bisa saja kita punya harta tapi tidak menyukai. Nah, tapi ini berat, saudara. Ini berat ini. Karena kalau kita sudah bersentuhan dengan harta, diam-diam itu menyelinap ke relung-relung hati kita terdalam. Kekayaan, kemegahan, maka kita menjadi suka dengan itu. Abu Sulaiman Ad-Darani misalnya mengartikan definisi yang lain, az-zuhdu wa tarku kulli syai'in yushghiluka 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kau sibuk sehingga lupa kepada Allah. Segala sesuatu yang menyebabkan kau lupa kepada Allah, maka ya dibuang, disingkirkan. Misalnya begini contoh sederhananya. Anda sebelumnya belum punya HP. Setelah Anda punya HP yang bagus, misalnya HP Samsung yang terbaru misalnya, Anda mengaktifkan HP itu, dipakailah data yang banyak. Kemudian masuk ke dunia maya, bukan dunia maya, masuk ke dunia maya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Anda lupa kepada Allah. Anda lupa berzikir. Yang biasanya duduk sambil berzikir, lupa saat memegang HP dan berselancar dalam dunia mata. Nah, ini kalau kita sebagai orang zuhud, kita mau hidup zuhud, ya dibuanglah HP itu. Disedekahkan kepada orang lain, karena dia menjadi penyebab kita lupa kepada Allah. Nah, ini definisi dari Sulaiman Ad-Darani. Atau kalau tidak mau dibuang ke neraka ya mungkin segera bertobat dan lain-lain, sampai akhirnya sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini harus mengantarkan kita kepada Allah, ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Apa ciri-cirinya orang zuhud? Yang pertama, menurut Imam Ghazali, al-ula alla yafrahu bimawjudin wa la yahzan ala mafqudin. Tidak gembira dengan apa yang dimiliki, tidak sedih ketika yang dimiliki tidak ada. Maka di sini menggambarkan bahwa kita memiliki apa namanya, HP baru, tunangan baru, suami baru, istri baru dan lain-lain, itu tidak gembira dalam arti menyimpannya di hati, ya, senangnya di hati. Tidak gembira, maksudnya gembira secara material, gembira material, ya.
Dan misalnya suatu ketika itu tidak ada, dicuri atau diambil orang atau ada kepentingan sehingga kita harus menjualnya dan disedekahkan, maka tidak bersedih. Qala Allah Ta'ala likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Bal yanbaghi ayyakuna ayyukuna bidzat, hendaknya dia berlawanan dengan itu. Misalnya ayyahzuna bima biwujudil mal wa yafrah bi faqdihi, mestinya dia sedih ketika ada harta dan bersedih bahagia ketika tidak ada, karena itu merepotkan, menyibukkan. Kecuali kalau tadi seperti yang kasus pertama, hartanya tidak membuat dia sibuk untuk lupa kepada Allah. Yang kedua, al-almatusan ya istawi 'indahu dhamuhu wa madihu. Baginya orang yang memuji atau orang yang mencaci dianggap sama, atau secara sederhana mungkin kita terjemahkan, dipuji atau dicaci itu rasanya sama karena fokusnya kepada Allah. Jadi pujian tidak menyebabkan dia terbang, cacian tidak menyebabkan dia tumbang. Dalam bahasa Madura biasanya diterjemahkan poci tak ngaber, caleh tak geger. Biasa-biasa saja, dan ini sudah dicontohkan. Misalnya di Indonesia kita mengenal ada Gus Dur. Gus Dur itu pencacinya banyak sekali, pemujinya juga banyak. Tapi semuanya dianggap tidak biasa-biasa saja, dan beliau tidak bangga dengan semua itu. Yang kita bisa menemukan pada tokoh-tokoh yang lain. Al-alamatu salisa yastawi 'indahu ayyakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalib 'ala qalbi halawatut ta'ala. Kesenangannya hanya bersamaan dengan Allah, dan yang menguasai hatinya, yang mendominasi hatinya itu adalah kenikmatan melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi hatinya penuh dengan cinta sehingga dia senang kalau bersama Allah. Jadi fokusnya, perhatiannya di sini. Kalau dia bersama Allah, maka kalau dia akan bersedih ketika kehilangan sesuatu yang ketaatan yang mestinya dia lakukan. Ketika sholat berjamaah misalnya, maka dia sedih. Sehingga banyak dikisahkan dalam contoh perilaku para sufi, pada masa sahabat ataupun masa tabi'in. Orang yang tidak sempat sholat berjamaah pada waktu asar, seorang sufi misalnya, karena mengurusi kebun, balik lagi ke rumah ternyata sudah sholat asar selesai, cari teman untuk sholat asar tidak ketemu, akhirnya dia sadar, kebunku ini, sawahku inilah yang menyebabkan aku tidak ingat kepada Allah. Maka disedekahkanlah kebunnya, karena dia yang menjadi penyebab tidak melaksanakan ketaatan berupa sholat berjamaah. Ini perilaku. Nah, ini perlu latihan tentunya. Perlu latihan, perlu perlu latihan dan pengalaman ya. Level-level zuhud. Menurut Ahmad bin Hanbal, zuhud itu ada 3 level. Ada 3 level. Level yang pertama adalah talkul haram, level yang kedua adalah tarkul fudul, level yang ketiga adalah tarku ma yushghilul 'abdu 'anillah. Yang pertama adalah meninggalkan yang haram. Ya, yang haram-haram, tidak mencuri, tidak barang-barang yang haram tidak mau. Ya, mungkin ada orang mengatakan dalam kesombongannya, jangankan yang halal, yang haram pun sulit misalnya. Nah, ini kata-kata yang tidak bagus untuk. Memang haram terkadang bagi sebagian orang mudah, tapi sebagian yang lain, terutama mereka yang bekerja di bidang-bidang yang memang mudah bersentuhan dengan barang haram, jadi kepala desa misalnya, bantuan-bantuan dari negara banyak sekali, dan itu untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ya, coba mana kepala desa yang betul-betul menjaga harta itu. Semua laporan yang pembangunan jalan untuk uang yang ratusan juta bahkan 1 miliar itu semuanya fiktif laporannya. Anggota dewan ini berat untuk level yang tarkul haram. Untuk yang kedua, dan ini level terendah, ini zuhudul awam, ini zuhudnya kebanyakan. Yang kedua adalah tarkul fudul.
Tarkul fudul meninggalkan yang berlebihan dari yang kalau tarkul fudul minal halal, min halal. Meninggalkan yang lebih dari barang halal. Apa yang lebih dari kita? Anda sebenarnya misalnya punya HP. Sebenarnya Anda butuh dengan HP itu apa kebutuhan Anda? Kok beli HP sampai 2? Kok HP-nya 3? Kok HP-nya begitu mahal? Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, jadi dibuang. Kalau lebih dibuang, yang lebih dibuang. Baju misalnya. Baju sampai selemari. Ada mantan ini beli baju lagi, mantan ini beli, sehingga menumpuk. Sebenarnya Anda butuh baju berapa? Dalam 1 minggu Anda butuh baju berapa? Rata-rata orang sufi itu menganggap baju itu 4, sarung itu 4. Ya. Jadi lebihnya dari 4 itu katakanlah fudul, itu berlebihan, itu untuk kebanggaan, tidak. Nah, maka itu segera disedekahkan, jangan disimpan. Nah, ini level yang kedua. Jadi makan secukupnya saja. Yang lebih dari berapa ya? Ada yang sampai yang sufi beneran ya tidak menyimpan makanan dalam 1 hari. Ada yang menyimpan sampai 1 bulan. 1 tahun itu sudah sangat banyak sekali. Tapi kita masih banyak menemukan orang-orang yang menyimpan makanan sampai bertahun-tahun. Yang ketiga adalah zuhdul khawat. Ini level yang tertinggi, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Ini zuhudnya ala arif. Seperti kasus yang pertama tadi. Kita punya HP, kemudian nonton, masuk ke HP, dia lupa kepada Allah, buang HP-nya. Karena itu nonton TV, lupa kepada Allah, buang HP-nya. Anda bersama istri Anda, kemudian saat bersama istri Anda lupa kepada Allah, buang istrinya, sedekahkan kepada temannya. Siapa saya masih banyak yang jomblo. Nah, ini beberapa pembahasan tentang sufi. Intinya adalah bahwa kita tidak banyak memikirkan sesuatu yang selain Allah ini. Kalaupun kita kaya, ya bisa saja kaya tapi tidak menyimpan kekayaan itu. Maka kalau orang selalu memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, walaupun hari susah apa sih dan lain-lain itu, maka nilai orang itu sama dengan yang keluar dari perutnya. Kata Sayyidina Ali, "Man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu, kanat qimatuhu ma yakhruju minha." Siapa yang fokusnya, himmahnya, keinginannya, tujuannya hanya sesuatu yang masuk ke perutnya, maka nilai orang itu ya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Apa coba yang keluar ke bawah itu? Sangat rendah sekali. Bagaimana untuk mencapai zuhud ini? Ini memang berat sekali lagi. Di samping kita memang berusaha memahami apa ini ya keinginan kita, kecintaan kita untuk hidup untuk mencapai makom ini, ya tentu harus ditingkatkan, dinaikkan terus, ya diupayakanlah semaksimal mungkin. Ya, saya sebagai dosen, sebagai guru Anda, sebagai mengajar tentang tema ini ya hanya bisa menyampaikan. Saya kira ini untuk sementara, dan kita lanjutkan pada tema-tema berikutnya dia akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.